Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sekarang kita masuk di pelajaran keempat. Ya. Ad-darsu ar-rabi'u. Pelajaran keempat. Kemudian judulnya huruful jar wad dhamiru wal mamnu' minas sarfi. Di sini ada artinya. Huruf jar, domir, dan isim ghairu munsharif. Ya, sebentar kita akan jelaskan apa maksud dari ketiga ini. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu huruf jar, domir, dan al-mamnu' minas sarf atau isim ghairu munsharif. Sebentar kita akan jelaskan apa maksud 3 pembahasan itu. Ya, kita melangkah di halaman selanjutnya. Ya. Ad-darsu ar-rabi'u, pelajaran keempat. Diperhatikan di sini ada kata al-baitu. Kemudian lihat perubahannya fil baiti. Yang awalnya dhamma di sini berubah menjadi kasrah. Fil baiti, ya, fil baiti. Kemudian al-maktabu alal maktabi, ya. Ini yang berakhiran dhamma kemudian berubah menjadi kasrah. Ya. Alal maktabi. Kemudian al-masjidu fil masjidi. Fil masjid kemudian berubah juga menjadi kasra. Kemudian berikut as-sariru ala sariri. As-sariri, bukan lagi as-sariru. Ya. Jadi isim sebagaimana kita jelaskan kemarin, situ isim itu kemarin kita sudah jelaskan, di antaranya adalah nama orang, ya. Nama orang, nama hewan, tumbuhan, benda, ya, ini semua masuk isim. Dan isim dia mesti dhammah, mesti harakatnya dhammah atau dhammatain. Jadi apapun kita dapatkan ketika dia itu isim, dia mesti harakatnya itu dhammah. Seperti al-kitabu. Al-kitabu. Ini kitabu. Mesti dhammah. Atau kalau dia tidak bertanwin, kita baca kitabun. Ini juga dhammah, cuma dhammatain. Jadi sama saja, artinya dhammah. Ya, itu hukum asalnya. Jadi kata isim apabila kita temukan itu mesti dia dhammah. Mesti dhammah, nggak boleh fathah kitaban atau kitabin, itu tidak boleh. Namun, apa yang bisa merubah dia? Di sini kita akan membahas apa saja yang bisa merubah dia menjadi bukan lagi dhammah. Ya, sekarang kita perhatikan. Salah satu huruf yang bisa merubah isim bukan lagi dhammah, yaitu perhatikan ini ada fi. Artinya, apabila dia didahului huruf fi, maka yang awalnya dhammah itu menjadi kasrah. Fi artinya di atau di dalam. Kemudian yang kedua didahului dengan ala, artinya di atas. Didahului, isim itu didahului dengan ala. Berarti dia juga menjadikan kasro isim itu. Menjadikan kasro alal maktabi. Kemudian yang ketiga, fi, ini sama. Fil masjid. Ini sama tadi yang pertama, fi. Alal maktabi fi ala.
Ya. Jadi kita punya dua huruf yang bisa menjadikan isim itu menjadi kasro. Jadi kasro, bukan yang lain, bukan fathah atau fathatain, ya. Jadi kita tulis di sini yang bisa merubah isim itu menjadi kasro adalah fi, yang artinya di atau di dalam, ya. Kemudian ala, yang artinya di atas, yang artinya di atas. Nah, inilah yang dimaksud pembahasan kita tadi, namanya huruf jar. Huruf jar artinya huruf yang mengkasrohkan. Huruf yang mengkasrohkan, itu maksud, ya. Kemudian kita baca kembali. Al-baitu fil baiti berubah menjadi fil baiti. Al-maktabu berubah menjadi alal maktabi. Diperhatikan ada artinya di bawah. Ya. Kemudian al-masjidu fil masjidi. Di dalam masjid atau di masjid. As-sariru ala sariri. Di atas ranjang, di atas ranjang, ya. Kemudian kita membaca. Ya, di sini ada cerita, ya. Saya baca. Aina Muhammadun huwa fil ghurfah. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah. Dia, huwa, dia. Di dalam kamar. Fil ghurfah, di dalam kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Huwa artinya dia. Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi. Kemudian, wa aina Aminatun hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Huwa artinya dia untuk laki-laki. Hiya artinya dia untuk perempuan. Ini sama artinya. Huwa dengan hiya itu sama artinya dia. Tetapi ketika dia laki-laki seperti ini, Yasirun, ini kan nama laki-laki, maka kita jawab, wa aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa, dia fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Ketika Aminah, kita gunakan kata hiya. Hiya artinya dia fil matbakhi. Ya, nanti kita akan banyak menemukan penerapan contoh seperti ini, ya. Yang pastinya kita memahami saja dulu artinya, ya. Kemudian ainal kitabu huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Wa ainas sa'atu hiya alas sariri. Jadi tadi kita katakan huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Jadi kata benda pun di dalam bahasa Arab itu ada namanya perempuan dan laki-laki. Kapan dia laki-laki? Ketika dia tidak memiliki ta marbuto. Kapan dia perempuan? Ketika dia memiliki ta marbuto. Seperti ini. As-sa'atu. Ini tanda perempuan. Berarti kita gunakan hiya. Sebagaimana Aminatu juga perempuan, kita gunakan hiya. Ya. Hiya ala sariri. Dia di atas ranjang. Kemudian ini ada gambar. Ini gambar dapur. Gambar dapur. Jadi cerita yang di atas tadi kita dapatkan itu cerita tentang dapur. Ya, ini al-matbakhu artinya dapur. Al-matbakhu artinya dapur. Kemudian kita pindah di tamarin, latihan-latihan. Kemudian di sini kita akan menjawab pertanyaan sebagaimana cerita di atas. Diperhatikan. Ainal kitabu? Di mana buku? Tadi sudah didapatkan di cerita di atas. Jadi peserta sekalian silakan dijawab. Dijawab masing-masing. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Aina sa'atu? Di mana jam? Aina Yasirun? Di mana Yasir? Aina Aminatun? Di mana Aminah? Aminatun fil ghurfati? Apakah Aminah di dalam kamar? Ya, kemudian Ayasirun fil matbakhi? Apakah Yasir di
dalam dapur? Ya. A. Yasirun. Apakah Yasir? Fil matbakhi, di dalam atau di dapur. Man fil ghurfati? Siapa di dalam kamar? Wa man fil hammami? Siapa dan siapa di dalam kamar mandi? Kemudian nomor terakhir, mada 'alal maktabi? Apa di atas meja? Sekarang kita coba menjawab. Ya. Yang pertama, ainal kitabu? Di mana buku? Berarti jawabannya ini. Ainal kitabu? Berarti jawabannya huwa alal maktabi. Jawabannya seperti ini. Huwa alal maktabi. Ya, ini. Kemudian, nomor 2, aina Muhammadun? Berarti kita jawab huwa fil ghurfati. Ini, huwa fil ghurfati. Kemudian nomor 3, aina sa'atu? Di mana jam? Kemudian kita jawab hiya ala sariri. Kemudian nomor 4, aina Yasirun? Di mana Yasir? Ya. Berarti kita jawab huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Ya, silakan dilanjutkan nomor 5 dan nomor sampai nomor 10. Ya. Silakan dilanjutkan. Kemudian kita pindah di latihan kedua. Bacalah kata-kata berikut dengan memperhatikan harakat akhirnya. Jadi tadi ada yang bisa merubah isim itu menjadi kasroh. Sekarang kita praktekkan dalam bacaan ini. Ya. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Fil madrasati. Karena ada fi. Kemudian fil baiti. Fil baiti. Al-baitu. Al-ghurfatu. Tetap dhammah. Karena tidak ada yang mendahului kata fi dan ala. Al-hammamu fil matbakhi. Ya, ini kasrah. Al-maktabu alal maktabi. Ala al-kursiyyi. As-sariru alal maktabi fil masjidi. Ya, jadi diingat peserta sekalian yang mengkasrohkan yaitu huruf fi dan huruf ala. Ya, huruf ala ini diingat. Ya. Kemudian latihan berikut. Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Ini kita kalau bisa diterjemahkan itu lebih bagus lagi. At-talibu fil jami'ah. Mahasiswa itu di kampus. Mahasiswa itu kampus. Jadi at-talibu bisa artinya mahasiswa, bisa artinya pelajar atau siswa. Kemudian nomor 2. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu di masjid. Nomor 3. Aina at-tajiru? Di mana pedagang? Huwa fid dukan. Dia di toko. Al-qalamu alal maktabi. Pena di atas meja. Ya. Kemudian aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Aina al-waraku? Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Aina Yasirun? Di mana Yasir? Huwa fil mirhadi. Iya, huwa fil mirhadi. Dia di dalam WC. Jadi al-mirhad itu juga WC. WC artinya kalau al-hammam itu kamar mandi. Dia khusus mandi. Tetapi kalau mirhad ini dia gabung di situ. Jadi orang Arab itu membedakan. Ada mirhad dan ada khusus kamar mandi. Ya. Kemudian asyamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan di langit. Ya. Kemudian man fil fasli? Siapa di kelas? Siapa di kelas? Ya. Itu saja pertemuan kita. Kita cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.